Hai semua, kembali lagi dengan saya Fendi di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Kali ini kita akan melanjutkan film GTO episode keduanya. Tidak usah banyak cakap lagi ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Seperti biasa, sebelum dimulai sebat dulu agar lebih santai saat menontonnya. Intro. Cerita episode kedua diawali dengan memperlihatkan Onizuka yang pergi ke apartemen Miki. Miki yang tahu dari Miyabi jika wali kelas akan datang ke apartemennya, langsung menelepon panggilan darurat di ponselnya. Onizuka yang telah mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban memberanikan diri masuk ke dalam apartemen. Sontak ia kaget melihat Miki yang sendirian terkulai lemas seperti orang depresi. Onizuka langsung menghampiri Miki. Miki membalikkan badan dan berkata dasar bodoh sambil tersenyum sinis. Miki berteriak histeris. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Onizuka karena diduga mencoba melakukan pelecehan kepada Miki. Alhasil Onizuka digiring menggunakan mobil polisi dan episode kedua pun dimulai. Di dalam apartemen, asisten dari ayah Miki mengatakan sebaiknya jika tidak menggunakan panggilan darurat itu secara sembarangan. Miki bertanya kemana orang itu. Maksud dari Miki itu ya ayahnya ya. Asisten ayahnya pun menjawab jika kepala polisi sedang ada pertemuan penting. Ia pun pergi meninggalkan Miki. Miki yang sedang kesal dihubungi oleh Miyabi yang menanyakan kabar misi jahat mereka. Miki berkata jika wali kelasnya sudah di kantor polisi. Miyabi tersenyum puas dan bilang ke teman-temannya jika wali kelas yang baru telah masuk kantor polisi. Seisi kelas tertawa puas kecuali Anko dan Noboru, dan salah satu murid berkata jika dia bahkan tidak bisa bertahan selama 1 hari saja. Dia pasti ketakutan dan melarikan diri. Tiba-tiba Anko berkata jika mereka sudah keterlaluan. Ia juga bilang jika Onizuka bukan seperti wali kelas yang lainnya. Miyabi yang kesal menatap sinis Anko dan mengingatkan Anko apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Scene pun berpindah. Di penjara, Onizuka mengamuk dan minta dibebaskan. Tiba-tiba, Sejima datang dan berkata, "Oh, jadi ini si mesum yang hampir memperkosa gadis SMA." Onizuka sangat marah melihat ejekan konyol dari Sejima. Di sekolahan, saat Fuzuki dan guru lainnya hendak pulang, dihampiri oleh guru berkacamata yang bernama Teshigawara. Kita panggil saja namanya Teshi ya. Teshi memberitahukan kepada Fuzuki jika Onizuka telah ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Fuzuki panik dan langsung mencari Sakurai di ruang komisaris. Di sana juga ada kepala sekolah dan Hiroko yang sedang mengompori Sakurai agar Onizuka dipecat dari sekolahan Meisu. Sakurai yang tidak mempedulikan ocehan mereka justru memerintahkan Fuzuki ke kantor polisi untuk membebaskan Onizuka dengan jaminan. Fuzuki yang mendengarnya pun tampak kaget. Setelah dibebaskan, Fuzuki tidak berhenti mengecohi Onizuka seperti emak saya yang mengecohi saya jika saya tidak angkat jemuran. Saat Onizuka bertanya tentang masalah Miki, Fuzuki tampak bingung dan mengalihkan pembicaraan. Ia malah menyuruh Onizuka untuk meminta maaf ke komisaris. Ia malah menyuruh Onizuka untuk minta maaf ke komisaris dan kepala sekolah. Onizuka malah balik menyuruh Fuzuki untuk mewakilinya dan pergi dari sana. Scene berpindah ke kafe. Noboru menjelaskan siapa sebenarnya Miki itu. Rupanya Miki adalah murid pindahan tapi tidak pernah masuk sekolah, dan ayahnya Miki adalah kepala polisi sekaligus atasannya dari Saejima. Onizuka lalu bercerita tentang Miyabi. Ia dengan polos mengatakan jika Miyabi adalah ketua kelas yang sangat baik dan sangat pengertian kepada teman-temannya. Noboru yang mendengarnya hanya diam dan menundukkan kepala seakan-akan tidak setuju. Tapi Ryoji menyadari jika ada yang janggal dengan tingkah laku Noboru. Saat Sejima ingin pergi patroli, ia menitipkan sebuah poster agar Ryoji menempelnya di kafe. Rupanya itu adalah selebaran tentang mobil van hitam misterius yang akhir-akhir ini menculik gadis SMA untuk dijadikan bintang film porno. Sementara itu, di rumah Miki, tampak ayahnya yang baru saja pulang langsung memarahi Miki perihal panggilan darurat itu.
Ayahnya juga berkata, jika apa yang Miki lakukan hanya untuk membalas ayahnya, maka hentikanlah, karena apa yang dilakukan oleh Miki tidak akan ada pengaruh pada ayahnya. Yang ada, Miki hanya menyakiti dirinya sendiri. Saat ayahnya pergi, Miki sangat sedih dan kecewa kepada ayahnya. Keesokan harinya, seluruh kelas 24 kaget melihat Onizuka datang lagi dengan semangat 45. Noboru dan Anko tersenyum, sementara murid yang lainnya tampak sangat kesal. Onizuka tiba-tiba memanggil Miyabi dan menyuruh Miyabi untuk menemuinya saat jam istirahat. Saat bertemu, Onizuka bilang jika Miki sangat parah dan tampak depresi, dan sebagai teman, Miyabi harus mendukung Miki. Miyabi pun menjawab jika ia pasti akan melakukan apapun demi Miki. Onizuka lalu pergi, sementara Miyabi menatapnya dengan kesal. Teman sekelas lain datang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada Onizuka. Miyabi hanya diam dan pergi. Rupanya, Anko dengan diam-diam melihat mereka dari atas tangga. Miyabi lalu menelpon Miki untuk memberitahukan rencana liciknya. Ia juga mengancam Miki. Miki pun kaget dan berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Ternyata Miki sendiri tidak tahu siapa itu Miyabi. Miyabi itu... Udahlah. Anko menemui Onizuka dan menyuruhnya agar tidak ikut campur masalah Miki. Ia juga mengatakan jika situasinya sangat rumit. Ibunya meninggal saat dia SMP dan ayahnya sendiri sangat sibuk dengan urusannya sendiri. Tiba-tiba Miyabi muncul dan Anko tampak gugup dan memilih diam saja. Miyabi memberitahukan jika mereka janji ketemuan di taman. Onizuka tampak sangat senang dan meninggalkan mereka. Seperti biasa, Miyabi mengancam Anko hanya dengan memperlihatkan senyum dinginnya. Saat pertemuan pun tiba, Onizuka menunggu dengan gaya yang sangat santai. Tidak berselang lama, Miki pun datang. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba keluarlah beberapa orang yang telah disewa oleh Miki. Miki melakukan sayembara. Jika ada dari mereka yang berhasil menghajar Onizuka, maka akan mendapatkan bayaran 1 juta yen dari Miki. Onizuka hanya tersenyum dan mengatakan jika 1 yen itu akan menjadi miliknya. Onizuka lalu menculik Miki. Miki meronta untuk dilepaskan sambil menekan panggilan darurat lagi. Rupanya Onizuka membawa Miki ke puncak menara. Ia mengatakan jika inilah tempat pribadinya, hanya teman baiknya lah yang bisa diajak ke sana. Onizuka juga mengatakan jika di bawah lampu terang di sana pasti banyak berkumpul orang-orang yang bercandaria dan Miki juga salah satunya. Saat mendengarkan kata-kata Onizuka, hati Miki mulai luluh. Mukanya sangat sedih saat memikirkan ayahnya. Tidak berselang lama, sekumpulan mobil patroli pun menuju ke tempat mereka. Miki berjalan penuh senyum ke arah ayahnya, berharap jika ayahnya akan khawatir dengan dirinya karena telah diculik oleh Onizuka. Tiba-tiba, ayahnya justru menampar Miki di depan semua orang. Miki yang sudah tidak mampu lagi menahan sakit hatinya, menangis dan mengungkapkan semua isi hatinya. Ia berkata jika ayahnya tidak peduli dengan keluarga. Waktu ibunya sekarat, ayahnya hanya sibuk dengan pekerjaannya. Demi sebuah jabatan, ayahnya sampai tidak hadir di pemakaman ibunya. Sambil menangis, Miki pergi dari sana. Onizuka yang hendak mengejar Miki malah dihentikan oleh ayahnya. Onizuka pun memaki kepala polisi itu dan alhasil ia kembali dijebloskan ke dalam penjara. Dari jauh, tampak Miyabi sangat senang melihat kejadian itu. Miki terlihat berjalan sendirian dengan pandangan yang kosong. Ia dihampiri beberapa orang dan mengajaknya masuk ke dalam mobil van hitam. Kejadian itu sebenarnya dilihat oleh teman-teman kelasnya dan Koji mengatakan jika sepertinya Miki telah diculik. Mereka pun dengan santai pergi seolah-olah tidak memperdulikan masalah itu. Di dalam penjara, Onizuka mencekik Saejima sambil menyuruh Saejima untuk memanggilkan bosnya. Ayah Miki lalu datang dan mengatakan jika ia telah mengajukan surat protes ke sekolahan Miki karena mempekerjakan guru berandalan seperti Onizuka. Onizuka pun balas menanyakan sampai mana kapasitas dia sebagai seorang ayah dan tiba-tiba asisten ayah Miki mengatakan jika ada panggilan darurat lagi dari anaknya. Onizuka sontak terkejut, tapi ayahnya justru tidak peduli mendengar hal itu. Onizuka pun sangat marah dan membentak kepala polisi.
Ayahnya Miki pun pergi meninggalkan Onizuka. Di ruang komisaris, lagi-lagi kepala sekolah dan Hiroko kembali protes kelakuan dari Onizuka. Lagi-lagi, kepala komisaris membela Onizuka dan mempercayai instingnya sendiri. Dengan sangat kesal, kepala sekolah mengatakan jika terjadi sesuatu, ia tidak akan ikut campur dan mereka pun pergi dari ruang komisaris. Keesokan harinya, Onizuka yang sudah bebas dari penjara datang ke kelas dengan gaya premannya dan menanyakan keberadaan Miki ke teman-teman kelasnya. Murai dan gengnya mengatakan jika mereka melihat Miki semalam sedang dipaksa naik mobil van berwarna hitam. Tiba-tiba, Noboru ingat dengan poster yang diceritakan oleh Saejima saat mereka di kafe. Miyabi dan Murai mengatakan jika Miki sudah biasa menghilang dan tidak usah terlalu khawatir. Kalaupun jika Miki benar-benar diculik, semua itu kesalahan dari wali kelas, yaitu Onizuka. Onizuka hanya tersenyum kepada mereka yang tidak menganggap Miki sebagai seorang teman. Ia juga menyuruh Fuyusuke untuk menghandle kelas, sementara ia akan pergi menyelamatkan Miki. Saat murid lain tidak memperdulikan Miki yang telah diculik, tiba-tiba Kikuchi berdiri tanpa berkata apapun dan berjalan keluar dari kelas. Sementara itu, Onizuka terus mencari mobil van hitam tersebut dan dibantu oleh Ryuji beserta bawahannya. Saat Onizuka pergi ke menara, ia dihampiri Kikuchi yang memberikannya sebuah tab yang berhasil melacak keberadaan Miki dengan GPS yang telah terpasang di ponsel Miki. Onizuka berterima kasih kepada Kikuchi dan bergegas pergi mencari Miki. Sesampai di lokasi penculikan, Onizuka melihat anak buah kakek Sugiono telah menyeting kamera dan siap syuting adegan kimochi. Onizuka mengalihkan perhatian penjahat mesum itu dengan suara dan ia pergi menyelamatkan Miki. Ia berkata, teman ada di saat kau membutuhkannya. Gak kayak teman-teman saya tuh. Saya dapat masalah, mereka malah menjauh. Sementara itu, asisten ayah Miki tampak buru-buru masuk ke ruangan kerja ayah Miki dan memberikan foto dari CCTV yang memperlihatkan Miki yang sedang diculik. Ayah Miki sangat kaget dan memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiap mencari Miki. Di luar kantor polisi, terlihat mobil van hitam yang datang dan berhenti tepat di depan ayahnya Miki. Satu persatu penjahat mesum itu pun dikeluarkan dari dalam mobil dan Miki turun bersama Onizuka. Ayah Miki berterima kasih kepada Onizuka. Onizuka mengatakan jika ia terlambat semenit saja, maka kau akan mendapatkan link situs vocab yang diperankan oleh anakmu sendiri. Dengan penuh amarah, Onizuka langsung menghajar ayahnya Miki dan memakinya. Onizuka juga menanyakan di mana letak tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang tidak pernah mendengar tangisan dari anaknya sendiri. Onizuka lalu pergi sambil mengajak Miki. Saat di rumah Ryuji, Miki tampak melamun. Tiba-tiba Saejima datang dan sepertinya memberitahukan sesuatu kepada Onizuka. Onizuka lalu mengajak Miki ke taman. Ia mengatakan jika Miki bisa melihat ketulusan ayahnya di sini. Miki bilang jika ia tidak percaya karena di pikiran ayahnya hanya ada pekerjaan. Onizuka hanya tersenyum dan mengatakan jika ayahnya persis ada di belakangnya. Rupanya ayahnya mengundurkan diri dari kepala kepolisian dan menjadi petugas biasa agar dia bisa pulang lebih awal dan punya banyak waktu untuk berkumpul bersama Miki. Miki tampak sangat sedih tapi tetap terlihat sangat cantik. Ayahnya menghampirinya dan memberikan balon sebagai permintaan maafnya agar Miki bisa memberikan satu kesempatan lagi kepada dirinya. Miki menangis sambil memeluk ayahnya. Onizuka pun pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, tampak Miki yang sudah mulai masuk sekolah. Kepala sekolah dan guru lainnya tampak sangat kaget. Miki menemui Onizuka dan berkata, jika kau punya banyak musuh, jangan khawatir, aku akan membantumu karena sekarang aku adalah temanmu. Mereka pun melakukan tos.
Onizuka dan Miki masuk ke dalam kelas. Tampak di sana Anko dan Noboru sangat senang, tapi tidak dengan yang lainnya. Miyabi yang berbisik ke Miki dengan kata-kata sindirannya dibalas dengan senyuman manis dari Miki. Saat Onizuka membuka kelas, tampak dari kursi belakang Murai dengan diam-diam memotret Onizuka dengan ponselnya, dan ceritanya pun bersambung. Wah, makin seru nih teman-teman. Sepertinya episode ketiga bakalan bercerita tentang kehidupan pribadinya si Murai ini ya. Ya udahlah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan bye bye. Salam biji like Indonesia.